Kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita berdoa, kenapa kita mendengarkan khotbah, kenapa kita beribadah hari ini? Cuma satu tujuannya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengerti kehendak hati Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka sama-sama langsung saja Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, saudara, firman Tuhan berkata begini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hanya ada dua tipe orang Kristen ternyata. Yang pertama orang Kristen yang bodoh. Saya berharap bukan saudara yang termasuk di dalam bilangan ini ya. Yang kedua adalah tipe orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kenapa kita beribadah, kenapa kita membaca Alkitab, kenapa kita itu mengikut Tuhan? Cuma satu, yaitu supaya kita mengerti kehendak Tuhan ya. Sebab itu ayat ini berkata, janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa yang terbaik bagi hidup manusia di dunia ini tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita berdoa, kenapa kita mendengarkan khotbah, kenapa kita beribadah hari ini? Cuma satu tujuannya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya. Di sini dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Coba kita renungkan saudara, sudah berapa puluh tahun kita menjadi Kristen? Ya, sudah berapa puluh tahun kita menjadi Kristen dan apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, apakah kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Secara universal kehendak Tuhan bagi orang percaya yaitu firman Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya Yesus tapi hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya. Saya selalu berkata begini saudara ya, keberhasilan seorang percaya dalam dunia ini bukan ketika engkau mencapai cita-citamu yang tinggi. Bukan ketika engkau mencapai semua rencana dan apapun yang engkau lakukan, tetapi kesuksesan seorang percaya di hadapan Tuhan adalah ketika engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Ya, saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya dulu, nama saya Debbie Basjir ya, dan saya dulu Muslim, tapi saya haji, saya mengenal Yesus tahun 95 saudara. Dan karena mengenal Yesus itu saya mulai belajar kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan ternyata untuk bisa masuk dalam kehendak Tuhan itu tidak semudah yang banyak orang Kristen pikir ya. Karena sekarang itu banyak orang berpikir bahwa oh ikut Yesus tuh senang, ikut Yesus tuh bahagia. Ikut Yesus itu yang tadinya naik motor jadi naik mobil. Yang kalau ikut Yesus itu yang tadinya naik kontrak nanti punya rumah. Yang rumahnya satu nanti jadi 3. Kita sering mendengarkan iklan-iklan tentang kekristenan hari-hari ini. Tapi saya mau bilang saudara, untuk mengerti dan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu tidak semudah waktu kita ngomong. Nah, orang-orang Kristen yang selama ini cuma suka dengar iklan-iklan tentang kekristenan memasuki masa kegoncangan seperti ini saudara. Ya, maka engkau akan melihat saudara ya, kalau tidak kuat menghidupi dalam kehendak Tuhan maka kita akan goyah. Ya, dan sekarang saya melihat Tuhan sedang memurnikan. Yang pertama siapa yang dimurnikan? Umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang kedua siapa? Gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun sedang dimurnikan hari-hari ini. Dan rasanya kalau kita tidak kuat berpegang pada kehendak Tuhan, maka kita jatuh saudara, kita semua tergelincir. Memahami kehendak Tuhan, kenapa? Itu adalah kewajiban kita. Karena kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, Alkitab berkata kita adalah termasuk orang yang bodoh. Karena itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini kita nggak ada yang tahu. Tapi mari kita berada di tempat di mana Tuhan berada. Yang pelayanan saudara, saya juga berdoa supaya kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang ada dalam pelayanan. Tapi kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Saya sedang berkata serius hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang bisa masuk di dalam kemenangan hari-hari ini. Nah, lalu kita mungkin bertanya, bagaimana supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan?
Ya, ayat ini berkata usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Ada kata usaha di sana. Usaha itu berarti apa? Satu kalimat yang aktif di mana kita ini harus mengejar sesuatu. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi Kristen, sudah datang duduk diam, duduk di bangku gereja, pulang beribadah dan seterusnya. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerti, karena itu dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masih banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya kemarin malam itu saya terima orang konseling, saudara. Bu Debbie, suami saya selingkuh, Bu. Terus tapi dia selingkuh sama satu orang janda, Bu. Terus dia bilang begini, ya, waktu saya bilang, kamu tuh gak boleh berselingkuh, kamu pilih saya atau selingkuhanmu. Suaminya bilang, itu janda yang saya selingkuhi anak Tuhan loh. Ya, orang Kristen loh. Ya, kalau kamu suruh saya putus sama dia, siapa yang akan ya menanggung hidupnya dan anaknya? Ya, kamu itu kan orang Kristen, kata suaminya, kamu kan tahu kasih. Ya, harusnya kalau kamu tuh tahu kasih, ya kamu mengerti kenapa saya berselingkuh dengan dia, kenapa saya memberi uang kepada dia, itu karena saya melakukan kehendak Tuhan. Ya, bapak-bapak jangan ditiru ya. Ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Ya, saudara, ya suaminya bisa ngomong loh, kamu tahu nggak kenapa saya berselingkuh? Saya ini sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya itu menginjili janda itu, banyak sekarang orang selingkuh pakai ayat. Ya, kemarin ada juga orang yang konseling sama saya, Bu. Yang saya bingung, suami saya itu kan selingkuh, Bu. Tapi saya lihat di HP-nya, Bu, tiap pagi dia sama selingkuhannya balas-balasan firman. Dia kirim-kiriman ayat. Terus suaminya bilang gini, iya kamu yang kuat ya. Dibalas sama selingkuhannya, iya say, kamu juga kuat, Tuhan beserta kita. Oh haleluya. Jangan tepuk tangan. Saya baptis ulang loh saudara. Kita rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Iya. Pakai ayat loh. Orang selingkuh sekarang pakai ayat. Katanya itu kehendak Tuhan. Dia bilang malah sama istrinya, kamu tahu gak saya selingkuh sama dia, iman saya makin naik loh. Ya, iman saya makin bertumbuh loh. Saya jadi dekat sama Tuhan karena tiap hari dia kirimin ayat. Ya, saudara, Alkitab berkata iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, akhir zaman semua digoncang, semua diuji. Rumah tangga juga akan digoncang oleh Tuhan. Gereja, pelayanan, semua yang kita lakukan, ya kalau tidak berkenan pada Tuhan dan kita nggak ngerti kehendak Tuhan, bahaya saudara. Tapi ketika kita mau memahami kehendak Tuhan itu enggak mudah. Saya kemarin sore juga berbicara di youth saudara ya. Bagaimana mereka menggenapi panggilan Tuhan. Ya, ketika Yusuf, saya bersyukur kemarin ada anak-anak youth yang bertanya, Bu Debbie, ya untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa, Bu? Ya, apakah Tuhan itu menyatakan secara pasti panggilan Tuhan atas hidupnya? Sebenarnya panggilan dan kehendak itu ya memang beda tipis tapi hampir sama saudara ya. Dia berkata begini, apakah contoh Yusuf, ya saya akan memberi contoh Yusuf saudara. Ketika Yusuf mengerti kehendak Tuhan bahwa Tuhan memanggil hidupnya, ya dia mulai berjalan di dalam panggilan itu. Dan ketika Yusuf berjalan dalam panggilan itu, anak muda kemarin yang tanya sama saya gini, Bu, apakah Yusuf tahu panggilan Tuhan itu dalam hidupnya persis nanti dia diangkat di Mesir, dia menjadi perdana menteri, dia diangkat oleh Tuhan. Ya apakah Yusuf sudah tahu persis itu kehendak Tuhan seperti itu? Saya bilang tidak. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia berjalan di dalam kebenaran, dia mengikuti Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Yusuf sampai di rumah Potifar, saudara mungkin sejenak Yusuf berpikir, wah ini panggilan Tuhan atas hidup saya. Kenapa? Enak. Sudah nikmat di rumah Potifar. Alkitab berkata Potifar memberikan seluruh kepercayaan kepada Yusuf atas rumahnya kecuali atas istrinya. Ya, karena Potifar di sana dikatakan Potifar tahu Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu ketika Yusuf sudah di rumah Potifar, dia menikmati segala kenikmatan, dia tidak kelaparan lagi, dia juga bukan seorang budak lagi seperti dulu. Yusuf mungkin berpikir, sudah ini panggilan atas hidupku, sudah nikmat. Tapi ternyata Tuhan tahu, panggilan atas Yusuf bukan di rumah Potifar tapi di istana raja.
Amin saudara. Jangan berpuas dengan apa yang kau alami hari ini. Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Saudara, tetapi untuk bisa sampai ke istana raja tidak ada jalan lain selain melalui pintu penjara. Yusuf diizinkan Tuhan ketika kita sedang memahami kehendak Tuhan tidak mudah, tetapi itu yang Yusuf lakukan, dia berdiam diri. Saudara, ketika kita tahu bersama Tante Potifar menggoda Yusuf ketika Yusuf sendirian. Ya, kira-kira ada yang tanya Tante Potifar itu cantik apa tidak? Siapa yang bilang cantik? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Ya, Tante Potifar itu kira-kira cantik lah menurut saya. Kenapa? Ya dia saudara di Mesir itu cewek cantik-cantik loh. Yang paling jelek di sana paling cantik di sini lah. Ya, itu tuh cantik saudara, putih, tinggi, hidungnya mancung, itu sudah seperti itulah saudara ya. Dan apalagi dia istri seorang pejabat di Mesir, itu pasti cantik lah saudara ya. Lalu akhirnya dikatakan dia godain Yusuf. Ya, tapi Alkitab berkata akhirnya Yusuf menang, Yusuf lari. Saya khotbah di mahasiswa saudara, saya bilang, ya saudara belajar seperti Yusuf, dia takut Tuhan. Waktu digoda Tante Potifar, Yusuf lari. Ada anak mahasiswa yang angkat tangan, iya Bu, kenapa Yusuf lari? Karena Yusuf gak suka Tante Potifar, dia sukanya sama Om Potifar. Saya bilang bertobat kamu ya. Tidak ada ayatnya seperti itu, jangan bikin-bikin ayat baru saudara ya. Sekarang banyak sih ya tidak suka sama cewek, sukanya sama, tapi di sini tidak ada, amin. Kalau ada bertobat, kalau tidak kita baptis ulang. Saudara, akhirnya dikatakan Yusuf melarikan diri. Pada akhirnya ketika Potifar tahu, akhirnya Yusuf difitnah. Saya mau tanya saudara, Yusuf kenal nggak Potifar kenal nggak siapa Yusuf? Kenal. Dia kenal nggak siapa istrinya? Kenal lah. Tidak ada orang yang paling mengenal istri selain suami, ya. Saudara, kalau Potifar tahu istrinya ini tipe penggoda berondong, lihat laki-laki, Yusuf kan brownies saudara ya, berondong manis ya. Digoda sama Tante Potifar nih. Saya mau tanya saudara, kalau istrinya ini menggoda Yusuf berarti tipe istrinya tipe model apa? Ya, model tante girang lah begitu ya. Jadi kira-kira Potifar tuh kenal nggak siapa istrinya? Kenal. Alkitab berkata dia juga mengenal Yusuf, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika di posisi dia harus membela antara Yusuf atau istrinya, Alkitab berkata akhirnya Potifar membela siapa? Istrinya. Apakah dia nggak tahu Yusuf itu seperti apa? Dia tahu. Tapi sering kali untuk menggenapi kehendak dan panggilan Tuhan atas hidup kita, Tuhan harus mengizinkan kita melewati sesuatu yang berat. Kenapa saudara? Karena lewat cara itu Yusuf sampai ke penjara. Dari penjara Yusuf bisa sampai ke istana. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita tuh enggak enak. Ya, saya merasa beberapa waktu yang lalu saudara, ya ketika saya dan suami harus memutuskan untuk berhenti dari pelayanan di dalam gereja. Ya, secara manusia kami berat, tetapi kita nggak ngerti rencana Tuhan. Lalu akhirnya tahun lalu karena suami saya sudah berhenti pelayanan di gereja, ya kita terpaksa akhirnya mulai berpikir nih pelayanan ya apa yang harus kita jalani. Memang hari-hari itu dari beberapa tahun yang lalu saya itu sudah dapat ya satu panggilan untuk di hati itu Tuhan taruh ambil alih dunia media. Ya, ayo penginjilan lewat dunia media. Saya tidak mengerti dunia media itu apa. Lalu saya bilang ke suami saya bilang, ya kalau bicara media itu berarti TV. Saya coba tanya kepada orang yang bekerja di stasiun TV ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau saya masuk di TV. Dia bilang, Bu, Ibu harus syuting di studio kami aja supaya itu sesuai standar studio. Karena untuk bisa masuk di TV itu lightingnya apanya lah saudara ya udah kayak seperti inilah saudara. Ya luar biasa. Ini kan peralatannya mahal. Dia bilang Ibu sewa aja studio kami sekali pakai satu episode itu 6 juta. Jadi kalau 10 episode Ibu membutuhkan 10 episode disetor ke kami untuk bisa kami tayangkan di TV. Berarti saya harus sedia di depan dana 60 juta. Lalu saya tanya sama dia, kalau sudah jadi 10 episode itu saya mau tanya, itu sudah pasti tayang? Belum Bu. Oh belum pasti tayang, iya.
Saya bilang, aduh udah keluar 60 juta dan belum pasti tayang, gak jadi deh. Saya bawa terus di dalam hati saudara ketika saya mendengar Tuhan berkehendak atas saya ambil alih dunia media untuk pelayanan penginjilan. Saya bilang Tuhan saya mau, tapi Tuhan buka jalan dong. Apa yang harus saya lakukan? Lalu saya pelayanan di Bali, saya ajak mami saya, kita pergi ya, lalu kami datang ke satu kafe, di situ saya lihat orang lagi syuting. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, ada laptop segala macam. Saya tanya, Pak, ini mau bikin apa ya? Oh kami mau bikin TV Bu. Di mana Pak? TV apa? TV di YouTube. Lalu saya tanya, wah saya kayak menemukan sesuatu saudara ya. Saya bilang, oh ini dibuat di YouTube ya Pak. Emang bisa Pak bikin TV di YouTube? Oh bisa Bu, sekarang artis semua beralih ke YouTube Bu. Berarti saya bisa dong, kan saya bersemangat sekali saudara. Ya produsernya itu menatap saya dengan muka yang agak sedikit ngajak berantem. Dia lihat saya sambil ngomong, ya semua juga orang bisa Bu. Ibu emang punya konten apa? Saya langsung ciut saudara ya. Tapi akhirnya saya pulang, saya bilang ke suami saya, ini kayaknya Tuhan mau kita bergerak di YouTube. Jadi dari tahun lalu saya punya channel YouTube itu sudah dari tahun 2016 tapi nggak pernah aktif. Baru aktif itu tahun lalu itu kita mulai upload video. Setiap kali saya dapat tema khotbah apa yang Tuhan taruh di hati, saya syuting. Pertama kita pakai peralatan yang sangat sederhana. Waktu itu saya tanya saudara sama produsernya, Pak kalau saya syuting pakai ini kamera itu kamera apa? Dia bilang, ibu pakai HP apa? Dia bilang pakai HP aja udah cukup saudara. Jadi saya waktu itu pulang saya bilang ke suami saya, kita syuting pakai HP aja udah cukup katanya. Saya syuting pakai HP saya lalu kita upload saudara. Dan saya tidak menyangka ketika tayangan itu mulai keluar saudara, di situ saya melihat yang saksikan itu saudara 100.000 ya. Dan ketika pandemi kemarin itu saya baru mengerti rencana Tuhan, kenapa Tuhan tuh kejar kami untuk segera bikin channel YouTube. Saudara, sebelum pandemi channel YouTube saya 80.000 subscriber. Ya, sekarang 220.000. Dalam waktu 6 bulan, saya melihat apa yang Tuhan kerjakan itu begitu luar biasa. Waktu pandemi semua gereja nggak boleh ibadah. Tiba-tiba jemaat itu seperti orang yang kebingungan mau mencari di mana nih mereka bisa dapat makanan rohani. Nah waktu itu saudara, saya itu setiap malam sekarang saya bikin live streaming mesbah doa. Ya, sekali tayang 1 jam pertama yang nonton 20.000. Besoknya sudah 40.000. Saudara, itu setiap malam dari pertama pandemi sampai hari ini belum pernah absen 1 malam pun. Ya, setiap malam jam 8 tuh live streaming kita. Ya, saya juga bingung ketika mau pandemi itu, saya bulan Januari itu dikejar sama Tuhan terus suruh bikin studio di rumah. Ya, padahal itu benar-benar kita nggak kepikiran loh saudara. Orang saya waktu itu sudah coba nawar gedung di sini yang di sebelah ya Braya. Ya itu ada Ryan, ya Ryan tuh tahu sekali. Saya udah mau sewa di sebelah karena kita pikir ternyata tuh semua berubah. Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa saudara. Kita udah bikin studio di rumah, Februari jadi studio. Begitu Maret pandemi itu sudah finishing semua dan stop semua. Jadi ketika itu saudara, saya itu acara mesbah doa malam itu saya bukan yang cari-cari konten. Memang ketika orang di YouTube itu apalagi sudah mencapai 100.000 subscriber itu ya kita sudah dituntut sama YouTube tuh harus setidaknya kita harus upload video setiap hari 1 minimal. Ya jadi orang berburu cari konten nih apa nih yang bisa menarik. Saudara tahu kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan tuh luar biasanya. Tiba-tiba waktu itu ketika sudah pandemi kita nggak boleh kemana-mana Maret. Pertengahan akhir Maret saya itu dapat inbox dari YouTube saudara. Ya ditulis begini, Debbie Basjir TV, Anda kan sudah dimonetize. Coba sesekali bikin live streaming karena memang saya belum pernah live streaming dari channel saya. Ya, waktu itu saya iseng, saya baca itu, saya buka YouTube dari HP saya. Saya buka channel saya sendiri, saya lihat ada gambar kamera. Ya, tapi karena waktu itu saya baru kita habis syuting khotbah, jadi saya udah dandan rapi di studio. Saya pencet kamera, saudara tiba-tiba itu ternyata udah live streaming. Tiba-tiba udah keluar di YouTube.
Ya, jadi saya juga bingung dan kaget, semi kaget sendiri karena memang tanpa persiapan. Saya bukan orang ahli kayak tim multimedia di sini yang luar biasa. Cuma pakai HP saya pencet kamera tiba-tiba keluar. Orang-orang gini, "Shalom Bu, shalom Bu." Saya ingat ketika pertama kali saya live streaming itu yang live chat masuk 5.000. Saya kaget, karena saya kaget, saya nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba mereka tuh bilang gini, "Bu, kita mau berdoa ya malam ini ya Bu." Kita semua dalam keadaan takut karena pada waktu itu memang semua orang ketakutan kan saudara. Dulu pertama kali corona itu, aduh, kita tuh yang dilihat video di Italia orang dikuburkan massal, diangkat pakai truk mayat-mayat, itu ketakutan yang begitu luar biasa. Jadi saya sambil syuting begini cuma pakai HP saudara. Iya. Bu, kita berdoa ya. Iya. Lalu saya tuh karena suami saya ada duduk di keyboard, saya bilang, "Saya angkat lagu yuk, nyanyi." Nyanyi satu lagu kita menyembah. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, saya juga nangis. Semua yang live chat itu masuk kasih gambar nangis semua. 1 jam lebih kita berdoa, tiba-tiba mereka bilang, "Bu, besok lagi ya." Saudara tahu sampai hari ini 6 bulan tidak pernah berhenti 1 malam pun. Live streaming. Sekali tayang 1 jam pertama 20.000 yang nonton. Besoknya sudah 48.000, 50.000. Saudara, tiba-tiba ada yang WA ke saya gini, "Bu, Ibu tahu nggak, Ibu melakukan apa yang lebih besar dari yang Yesus lakukan." Saya kaget saudara. Aduh, jangan ngomong begitu dong, saya jadi takut, nggak pantas kayaknya ngomong gitu. Dia bilang gini, "Enggak, Ibu dengarkan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan apa yang jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan." Ibu mengerti maksud saya? Ibu, Yesus dulu kalau khotbah cuma disaksikan ratusan orang. Sekarang lewat YouTube, sekali ibu tayangkan firman Tuhan, yang nonton ratusan ribu. Khotbah-khotbah saya ditonton 500.000, 400.000. Saudara, dan saya mau bilang, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak perlu takut, Tuhan mencukupkan. Masa pandemi, saya mau bilang saya diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan menyatakan perbedaan. Ya, makanya saya bilang jangan ada yang gini, "Bu, tolong dong kalau lagi khotbah tuh jangan dikasih iklan." Saya bilang anggaplah itu kolektor. Ya, kalau nggak mau dinonton di skip aja saudara ya. Kan saya sudah tidak minta kolektor sama saudara di live streaming itu saudara ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan pelihara kami. Saya berkelimpahan luar biasa saudara. Ya, saya bersyukur. Apa yang sekarang itu ya, subscriber 220.000. Setiap hari bertambah 1.000 subscriber saya. Sejak pandemi, setiap hari 1.000. Setiap hari 1.000. Saya pernah lihat ya, ada konten kreator itu, ada dari YouTube bilang, kalau orang bertambah 1 minggu 1.000 itu pasti hacker. 1 minggu 1.000 subscribe itu hacker. Saya 1 hari. Siapa hackernya? Malaikat. Kita gak pernah tahu apa yang sedang Tuhan buat. Bagian kita berjalan di dalam ketaatan kepada firman. Jangan kamu bodoh, kata Alkitab. Tetapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Coba kalau tahun lalu saudara, kami harus keluar dari gereja dan akhirnya menjalankan YouTube. Sementara suami saya itu dari kecil melayani di gereja itu sebagai pemain piano. Ketika dia keluar dari gereja, duduk di depan komputer bikin YouTube, rasanya dia nggak pelayanan kan. Tetapi sekarang kami melihat dari ruangan studio kami yang kecil, itu dampaknya sampai ke seluruh dunia. Penonton saya nomor 1 terbanyak di Indonesia, nomor 2 Australia, nomor 3 Amerika. Tiba-tiba pintu pelayanan terbuka. Sekarang orang minta pelayanan Zoom saudara, dari Paris, dari Jerman, dari Belanda. Ya, bahkan beberapa negara sudah menanti saya, begitu pandemi selesai kita go. Apa yang Tuhan buat itu kita nggak pernah ngerti. Tapi bagian kita, mari cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ya, di sana dikatakan Efesus tadi pasal yang ke-5 saudara ya. Janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita lebih lagi mengerti kehendak Tuhan? Coba kita lihat saudara, Efesus 5 ayat yang kita undur, ayat yang ke 14 ya.
Ayat 14 berkata begini, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Saudara, Kristen yang tidur banyak hari-hari ini, apalagi mati. Orang tidur sama orang mati itu beda tipis, cuma bedanya tidur masih bangun, mati udah gak bangun. Tapi dua-duanya gak sadar. Ya, Kristen di sini dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Mari mengikut Tuhan, berjalan, berada di tempat di mana Tuhan berada. Tuhan mau kita berada di mana Dia berada. Jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Orang pelayanan ikut pelayanan, orang di sini ikut ke sini, orang begini ikut begini. Saudara, alami Tuhan secara pribadi atas hidupmu. Karena Dia Tuhan yang masih mau berbicara. Makanya saya sekarang, saudara, saya mesbah doa itu. Saya kan kasih nomor HP tuh. Banyak banget yang titip doa. Kalau masuk Bu, titip Bu, 1 suami saya namanya ini, 2 ini, 3 ini. Saya bilang saya tidak mau berdoa. Jangan titip doa. Saya tidak menerima titipan doa. Kenapa saudara? Karena Tuhan tertarik berurusan denganmu secara pribadi. Datang pada Tuhan, Dia pengen ketemu saudara. Kristen bukan sekedar agama, tetapi berbicara tentang hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Saya telah melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat di dalam hidup saya. Memang waktu saya kenal Yesus tahun 95, saya mau dibunuh sama orang tua saya. Akhirnya saya diusir dari keluarga saya tahun 96. Papi saya haji, saya disuruh keluar dari rumah tidak bawa ijazah satupun. Papi saya bilang, jangan bawa ijazahmu, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Paling juga gak lama kamu bakalan balik dan tinggalkan Yesusmu. Saya keluar dari rumah, mami saya nangis, mami saya bilang, kamu mau hidup di mana Deb, kamu mau makan apa. Saya cuma bilang sama mami saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab Mam. Dan saya akan buktikan Yesus akan pelihara saya. Semua jalan kelihatannya tertutup. Kalau orang berkata, makanya orang-orang Kristen Allah yang hari-hari ini, Bu, saya udah gak kuat Bu, mau bunuh diri Bu, hadapi tekanan ekonomi. Saya bilang, saya pernah mengalami. Saya hidup bukan mulai dari nol, dari min saudara. Tidak ada ijazah, tidak ada uang 1 sen pun, tidak ada satu orang pun yang bisa saya taruh sandaran hidup saya. Saya hanya berharap kepada Tuhan dan belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang berkata percaya pada Yesus, tetapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena percaya dan mempercayakan itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Kita manusia sering melihat apa yang di depan mata kan. Untuk percaya Tuhan rasanya sulit, lebih gampang percaya pada apa yang kelihatan. Kenapa begitu sulit mempercayai Tuhan? Karena Tuhan tidak terlihat. Waktu menghadapi masalah kita lebih gampang percaya Tuhan atau lari ke orang lain atau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu slogannya penggadean. Ya, kita lebih percaya mana, Tuhan atau penggadean? Penggadean terlihat Bu, jelas. Kalau Tuhan tidak terlihat. Kenapa kita tidak pernah mengalami mujizat? Karena masih ada harapan-harapan kita di luar Tuhan. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan pikirannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seringkali untuk mengikut Tuhan dan mengerti rencananya kita harus mengalami hal-hal yang kelihatannya bego, bodoh. Tetapi Tuhan suka hal yang seperti itu saudara. Waktu engkau direndahkan, jalani aja. Saya ingat pertama kali saya datang ke Jakarta, saya melamar jadi singers di satu gereja. Ya, kami ikut ibadah di satu gereja, di situ tulisannya pengumumannya dibuka pendaftaran singers dan pemain musik. Jadi saya dan suami datang, saya bilang, kita kan mau melayani Tuhan, ayo kita ikut audisi yuk. Ikut audisi saudara. Ya, kita udah latihan di rumah nih ya. Saya bilang sama suami, kamu main, ayo saya mau nyanyi ya. Waktu kita masuk di audisi ditanya, ini suaminya mau audisi apa? Pemain musik. Ya, istrinya nyanyi singers. Kata suami saya gini, tapi kamu kan pengkhotbah. Ya, tapi kamu kan pengkhotbah, masa kamu jadi singer? Saya bilang gak apa-apa, di hadapan Tuhan tuh sama, yang penting kita melayani Tuhan. Upahnya sama, saudara yang multimedia, saudara yang singers, WL, main musik, di hadapan Tuhan tuh upah kita sama. Karena Tuhan melihat hati kita. Akhirnya saya datang ikut audisi saudara, ya udah mereka bilang kalau gitu suaminya main, istrinya nyanyi aja.
Ya, saya nyanyi saudara, udah persiapan kan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Udah persis hari kan. Ya, udah persis sampai cengkoannya saya latih loh saudara. Dari kasihmu. Coba. Hasilnya apa? Nggak lulus. Saking bagusnya. Ya, kami tidak lulus. Waktu itu saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini dari Solo, kita tuh di Solo, saya baru beli rumah di Solo, tiba-tiba dapat panggilan Tuhan untuk pindah ke Jakarta. Saya protes loh, Tuhan. Saya udah beli rumah di Solo, kenapa Tuhan suruh kita ke Jakarta? Tuhan bilang tempatmu bukan di sini, melangkah ke Jakarta. Saya nggak mau, waktu itu saya minta tanda, saya coba batalkan, saya tidak mau mengikuti. Tapi peneguhan demi peneguhan terjadi. Saudara tahu saya berdoa. Ya, saya bilang Tuhan, berat buat saya. Kenapa? Di rekening saya nggak ada uang 5M. Kalau ada uang 5M saya langsung bilang pindah kemana Tuhan. Ya, tunjukin tempatnya, saya pindah juga sekarang. Tetapi saudara, masalahnya saya nggak ada uang. Dan untuk mengikuti kehendak Tuhan itu nggak gampang. Tapi kami taat, kami ikuti semua tanda demi tanda digenapi. Saya bilang sampai di Jakarta, saya mau melayani sebagai singers aja, Tuhan nggak terima loh. Padahal saya sudah merendahkan diri. Malam itu saya berdoa, Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan. Di dalam satu rumah itu terdapat banyak perabot. Ada perabot yang mulia ditempatkan di tempat mulia untuk tujuan mulia. Tetapi perabot yang kurang mulia ditempatkan di tempat yang kurang mulia untuk tujuan yang kurang mulia. Saudara, kalau kita duduk di sini kita lihat ya, di sini ada piano. Ya, pianonya ini mahal saudara ya. Kenapa dia ditempatkan di sini? Karena dia mahal. Ya, dan dia juga ada di tangan yang tidak sembarangan. Di situ ada aksel. Ini aksel ponakan saya saudara, ya ponakan sepupu ya. Jadi kenapa dia ada di tempat yang mulia? Karena dia mahal. Tapi coba saudara datang ke sini, saudara lihat di sini ada ember, ada panci. Itu kan tidak sesuai tempatnya kan. Ini tempat yang mulia, kenapa ditaruh ember? Kenapa ditaruh gayung? Itu bukan tempatnya. Tempatnya ember, gayung itu di mana? Di toilet, di kamar mandi. Kata firman Tuhan di dalam satu rumah, dan Alkitab menggambarkan saudara dan saya ini perabotnya Tuhan. Di mana sesungguhnya kita berada, tidak usah angkat-angkat diri. Tuhan yang tahu tempatmu. Amin. Percuma saudara mau cari muka sama manusia, cari muka sama pendeta, cari muka sama siapapun, nggak bakal dapat, yang ada kecewa. Cari muka sama Tuhan. Amin. Kenapa? Dia berkata, dia tahu tempatmu berada di mana. Sebagai perabot yang mulia, engkau ditempatkan di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia. Ya sebaliknya kalau orang gak ada nilainya tapi merasa mulia, itu kan lucu saudara. Lalu waktu saya dapat ayat itu saya tanya, Tuhan maksudnya apa? Tuhan bilang sabar, aku tahu tempatmu berada di mana. Ya. Dan secara ajaib 1 tahun kami diproses Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka jalan. Saya melihat bagaimana Tuhan buka jalan itu, saya cuma wow. Waktu Yusuf di penjara dia kan gak nyangka. Kalau ternyata kepala penjara itu mimpi. Gak bisa ngartiin. Lalu orang penjara ada yang ngomong. Mau diterjemahkan mimpi. Tuh loh ada satu narapidana. Siapa? Yusuf. Siapa yang tahu cara kerja Tuhan? Kita gak pernah tahu kan? Akhirnya ketika dipanggil, coba raja mimpi, gak ada yang bisa terjemahin. Yusuf menerjemahkan, mimpinya digenapi, semua yang diterjemahkan benar, diangkat Yusuf. Orang boleh tutup pintumu, tetapi kalau engkau mencari kehendak Tuhan atas hidupmu, Tuhan akan buka banyak pintu baru. Amin saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini. Tidak banyak waktu lagi bagi kita untuk bermain-main dengan kehendak Tuhan. Kesuksesan kita di dunia ini waktu kita mati, Tuhan gak tanya hartamu berapa. Tuhan gak tanya jumlah depositmu berapa. Tuhan akan tanya, selama engkau hidup apakah engkau menggenapi kehendakku?
Apakah engkau sudah menggenapi kehendakku bagi hidupmu? Saya bilang kepada anak saya, dia tanya, Mam, aku kuliah jurusannya apa kira-kira apa ya Mam? Saya bilang sama dia, Dek, jangan cari cita-citamu Dek, tapi cari cita-cita Tuhan atas hidupmu. Karena kesuksesan seorang manusia di dunia bukan waktu dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi waktu kita dapatkan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.